Halo Shalom, perkenalkan saya Cynthia Lesina. Saya mahasiswa dari Universitas Kesenian Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan membawakan materi tentang tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Riset pengguna aplikasi Zoom Meeting. Dalam satu ukuran utama, Zoom mengakhiri kuartal Februari sampai April dengan 497.000 pelanggan. Angka itu adalah peningkatan 29.900 pelanggan. Dalam kategori itu, dari kuartal November sampai Januari, peningkatan terkecil Zoom selama periode 3 bulan sejak 2019. Sebagai perbandingan, Zoom menambahkan lebih dari 183.000 pelanggan dengan 10 atau lebih karyawan selama periode yang sama tahun lalu ketika pembatasan pandemi masih dalam tahap awal. Pandemi COVID-19, perusahaan aplikasi konferensi video Zoom membukukan pendapatan sebesar $956 juta atau 13,8 triliun pada kuartal 1 pada tahun 2021. Nilai tersebut meningkat 191% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan yang berkontribusi lebih dari $100.000 dalam pendapatan selama 12 bulan terakhir, dan juga naik 160%. Selain itu, ada 497.000 pelanggan yang memiliki lebih dari 10 karyawan perusahaan, meningkat 87% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi lantaran banyak masyarakat yang bekerja dan belajar dari rumah. Mereka pun harus menggunakan konferensi video untuk berkomunikasi secara jarak jauh. Ini adalah gambar diagram persona pengguna aplikasi Zoom Meeting. Analisa kompetitif terhadap kompetitor dari aplikasi Zoom Meeting. Zoom memang sangat diterpa masalah dalam kurun waktu sebulan terakhir. Pertama, kala tersebarnya identitas penggunanya di media sosial tanpa sepengetahuan. Kedua, perihal isu jual beli data yang tentu merugikan para penggunanya. Melihat kerentanan itu, Eric menuding beberapa kompetitornya telah berbuat curang dengan cara melakukan promosi produk dengan tingkat keamanan pengguna yang terjamin. Seperti diketahui, Microsoft sempat mengampanyekan jika Teams aplikasi serupa dengan Zoom lebih aman untuk pengguna. Bahkan Microsoft dalam blognya menegaskan jika privasi dan security pengguna tak pernah diabaikan. Begitu pula dengan Cisco yang memiliki layanan meeting online, WebEx. Security bukan untuk dipikirkan kemudian. Ini adalah bagian dari budaya kami, kata General Manager WebEx, Abaik Kulkarni. Dilihat dari kacamata pengguna, saat ini Zoom merupakan pilihan aplikasi yang baik digunakan ketimbang aplikasi yang lain. Sebab bila tidak bagus, maka pengguna pasti akan memilih yang lain. Hasil analisa yang dilakukan oleh Satu Analytics memperlihatkan data pada rentang waktu tanggal 20 sampai 26 Maret 2020, pengguna Zoom berada pada angka 257.853 orang dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Pada saat yang sama, pengguna Skype 17.115, Hangouts Meet 10.454, Cisco Web Meeting 8.748, dan Go Meeting sebanyak 977 pengguna saja. Rahasia kesuksesan Zoom Meeting. Yang pertama, memberi lebih banyak daripada harga yang harus dibayar pelanggan. 3 layanan sekaligus diberikan video konferensi HD, mobilitas, dan rapat online atau web meeting dengan harga lebih murah dibandingkan kompetitor atau saat itu $9,99. Yang kedua, memiliki kemampuan deteksi perangkat otomatis sehingga tidak ada perbedaan versi bagi pengguna Windows atau Mac. Yang ketiga, menggunakan data yang lebih kecil dan mampu bekerja dalam lingkungan koneksi internet yang lambat. Yang keempat, tidak membutuhkan instalasi yang membuat pusing bagian IT perusahaan pengguna. Yang kelima, memastikan platform aplikasinya tidak melebihi standar latensi atau delay 150 milidetik sehingga komunikasi terkesan natural dan real time. Berikutnya storyboard. Yang dapat dilakukan seorang partisipan adalah join, consult, speak, dan lead. Kemudian, co-host atau moderator adalah orang yang ditunjuk host sebagai asisten saat sudah berada di dalam Zoom meeting. Keduanya hampir memiliki fitur yang sama-sama bisa merekam meeting. Moderator juga dapat melakukan handover, open, dan close. Yang berikutnya, host atau manager.